Bab 331. Gerbang luar Akademi Taichu, tempat latihan. Mu Jingyuan duduk di tengah platform tontonan. Dia tidak peduli untuk menonton kompetisi di arena, dan terus menatap pintu masuk tempat latihan dengan dagu di tangan dan mengerutkan kening. Melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit, matahari miring dari langit, dan dia tidak melihat dua orang yang dia tunggu-tunggu. Pengurus sekte luar merasakan reaksi Mu Jingyuan, dan bertanya dengan heran, "Tuan muda, apakah Anda sedang menunggu seseorang?" Di saat yang sama, dia semakin penasaran dan bingung, siapa yang ditunggu Mu Jingyuan. Mereka semua berbisik satu sama lain, dan diskusi penasaran dimulai. Pelayan Wang sedang duduk di sudut, dan ketika dia mendengar semua pelayan berdiskusi, dia diam-diam menatap Mu Jingyuan, tetapi Mu Jingyuan langsung menangkapnya. Steward Wang segera berkeringat dingin. Mu Jingyuan mengerutkan kening, menatap Guanxi Wang dengan mata mulia dan jauh dan bertanya, "Guanxi Wang, kamu bertanggung jawab atas Jun Jiu dan King Yu. Di mana mereka sekarang?" "Nada, ditentukan, titik." Dari mulut Fu Linzan dan Fu Linsuang, Jun Jiu jelas bukan orang yang takut. Tiga sekte memaksa Wuzong untuk pergi ke surga, dan dia berani membunuh tiga sekte dengan backhand, jadi bagaimana dia bisa takut pada murid Dabi? Apalagi dia juga telah melihat kekuatan Jun Jiu dengan matanya sendiri, tidak ada seorang pun di murid Dabi ini yang menjadi lawannya. Belum lagi kakak laki-lakinya King Yu. Tapi mengapa mereka begitu terlambat? Melihat bahwa kompetisi murid akan segera berakhir. Setelah bel dibunyikan, mereka dianggap abstain dan tidak memenuhi syarat. Selain itu, abstain dari kompetisi murid akan dianggap memalukan oleh seluruh Akademi Taichu, dan mereka akan didiskualifikasi selama 3 tahun, dan mereka tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid selama 3 tahun ke depan. Hukuman ini terlalu berat. Terlebih lagi, Mu Jingyuan tidak tega menyia-nyiakan bakat mereka. Dia memberi isyarat kepada dua murid, dan berkata, "Pergi dan temukan Jun Jiu dan King Yu lagi, dan temukan mereka. Tidak peduli apa alasannya, kamu harus mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid." Ya, melihat reaksi Mu Jingyuan, pakaian Guanxi basah oleh keringat dingin, titik. Jika Mu Jingyuan mengetahui bahwa dia mengirim Jun Jiu dan yang lainnya ke Nanshan, dia akan sengsara. Gelisah, pembuluh darah di kepalan tangan Wang Guanxi membengkak. Dia harus pergi ke Yunni setelah kontes murid. Inilah yang Yunni perintahkan untuk dia lakukan, dan Yunni harus melindunginya. Selain takut, Wang Guanxi merasa senang atas kemalangan orang lain. Sudah kali ini, Jun Jiu dan King Yu pasti tidak akan bisa kembali tepat waktu. Mendengus, berani mengancamnya dengan racun, itu akan mencegah Anda berpartisipasi dalam kompetisi murid. Kapan? Bel pertama berdentang, kompetisi murid akan segera berakhir, dan paling buruk putaran terakhir, 3 teratas akan bisa menang dari 10 besar. Saat itu, Mu Jingyuan akan memilih murid yang memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam dari 3 besar. Aturan kompetisi murid bukanlah bahwa 3 teratas juga harus memasuki sekte dalam, juga bukan 10 besar yang kalah tidak akan memiliki peluang. Semuanya tergantung pada bakat, keterampilan, dan evaluasi karakter dan moralitas. Namun, Mu Jingyuan, orang kunci yang akan memutuskan apakah mereka dapat memasuki sekte dalam, tidak memperhatikan cincin dari awal hingga akhir. Yang sedikit memusingkan, kapan bel kedua berbunyi, Mu Jingyuan perlahan menutup tangannya dan mengepalkan tinjunya. "Kenapa kamu tidak kembali?" Saat bel ketiga berbunyi, Jun Jiu dan King Yu benar-benar kehilangan kesempatan. Mu Jingyuan menatap langit, saat itu senja. Dia bingung, Jun Jiu dan King Yu pasti tahu tentang murid Dabi. Dan mereka mendaftar melalui manajer Wang, bagaimana mereka bisa melewatkan janji temu? Apa yang mereka lakukan? Dalam kegelisahan dan kebingungan, 3 putaran pertama dimenangkan. Mu Jingyuan menahan napas, menatap ring, dan hendak membunyikan bel ketiga untuk mengakhiri pertandingan. Ketika dia buru-buru menoleh untuk melihat ke tempat latihan lagi, dari sudut matanya, dia melihat sekilas ekspresi bersemangat dan sombong Steward Wang. Dengan jantung berdebar, Mu Jingyuan menjadi waspada. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari kejauhan. Di ujung pandangannya, Mu Jingyuan melihat 2 orang. Dia segera membuka mulutnya dan berteriak, "Tunggu!" Bel ketiga berhenti di tengah teriakan Mu Jingyuan, dan semua orang menatap Mu Jingyuan dengan bingung. Mu Jingyuan berkata, "Masih ada 2 orang yang tidak berpartisipasi. Mereka ada di sini."
Petik 2. Semua orang mengikuti garis pandang Mu Jingyuan dan melihat Jun Jiu dan King Yu bergegas mendekat. Mata mereka berhenti pada Jun Jiu, dan mata semua orang yang tak terkendali memancarkan obsesi dan keheranan. Pemandangan yang bagus, itu bisa disebut keindahan yang menakjubkan di dunia. Kapan sekte luar Akademi Taichu memiliki karakter seperti itu? Segera mereka pulih. Dikabarkan bahwa Jun Jiu, yang berasal dari Tian Wuzong, adalah kecantikan yang menakjubkan. Mungkinkah dia yang di sebelahnya harus menjadi penguasa Tian Wuzong? Mu Jingyuan melangkah menuju Jun Jiu dan King Yu, mengerutkan kening karena tidak setuju. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu di sini sangat terlambat? Pergilah ke ring, didiskualifikasi dari kompetisi murid selama 3 tahun ke depan. Tuan muda, Anda tidak dapat mengabaikan peraturan hanya karena Anda mengetahuinya. Sayang sekali semua murid luar untuk bersaing. Steward Wang berdiri dan berteriak, dan melihat ke arah pelayan dari sekte luar lagi. Dia berkata, apakah kamu benar? Para murid telah dipilih oleh 3 besar, bagaimana mereka bisa berpartisipasi lagi? Mereka adalah desertir dan tidak memiliki kualifikasi. Retakan, King Yu mengepalkan tinjunya dan menatap Guan Shi Wang dengan dingin. Menurut aturan, apa yang dikatakan Guan Shi Wang tidak salah. Mu Jingyuan juga ragu-ragu. Dia sedikit mengernyit ketika dia melihat ketidaksetujuan dari semua pelayan. Bukan itu saja, 10 murid teratas di arena berkerumun. Tuan muda, ini tidak adil. Bagaimana desertir diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid? Kami sudah menang dan kalah, jadi apa yang mereka lakukan sekarang? Benar, dia masih seperti itu, dan dia perempuan, mengapa dia harus berpartisipasi? Bukankah itu meremehkan kita? Petik 2. King Yu mencibir dan memelototi pria itu dengan marah. Merendahkanmu, di depan adik perempuan juniorku, kalian semua bajingan. Sekelompok sampah, apakah kamu masih perlu memandang rendah? Petik 2. Kamu, semua murid menatap dengan marah. Saat ini, Mu Jingyuan mengangkat tangannya untuk menghentikan kemarahan semua orang. Dia memandang Jun Jiu, mengerutkan kening dan bertanya, kamu memang terlambat, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tetapi karena kamu memiliki identitas yang berbeda, ada cara lain. Cara apa? Tanya Jun Jiu. Jika kamu bisa mengalahkan semua murid di 10 besar dan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari mereka semua, maka tidak ada yang akan keberatan ketika kamu memasuki sekte dalam. Bagaimana? Bab 332. Kalahkan semua 10 murid teratas di Dabi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jun Jiu benar-benar setuju, dan semua pengurus sekte luar memandang Jun Jiu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh lainnya, dan semua murid tertawa mengejek. Di mata mereka, Jun Jiu adalah seorang gadis kecil dengan mata dingin dan mata galak. Satu lusin. Tidak, ditambah King Yu, ada 2 lusin. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Semua murid membusungkan dada mereka dengan bangga, dan bahkan menatap Jun Jiu ke belakang. Mereka adalah penduduk bangsawan kota Absolute Beginning, yang bergabung dengan sekte luar Academy of Absolute Beginning ketika mereka masih muda. Bagaimana Xiao Xiami dari 2 negara dari 10 negara bisa mengalahkan mereka? Semuanya penuh percaya diri dan sombong. Dia juga mengulurkan tangannya untuk memprovokasi Jun Jiu dan King Yu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo, mari kita ajari kamu apa yang disebut melampaui surga, dan manusia melampaui manusia. 2 keluarga kecil yang tak tersentuh dari 10 negara berani membandingkan kita. Ini sangat konyol. King Yu kehilangan senyum di wajahnya dan menggulung lengan bajunya dengan wajah gelap. Dia menggertakkan giginya dengan marah. Ayo pergi. Saudari junior, ayo naik dan ajari mereka bagaimana berperilaku. Petik 2. Oke. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin. Mu Jingyuan berdiri dekat, dan dia merasakan sudut mulut Jun Jiu berkedut, dan penampilan yang menakjubkan dan memikat itu tiba-tiba menjadi bercahaya, sangat indah. Tapi itu juga sangat dingin sehingga tidak ada suhu, membuat orang merasa sedingin jatuh ke dalam gua es. Dia mengerutkan kening, melengkungkan bibirnya dan sedikit tersenyum. Ayo, aku yakin kamu bisa menang. Petik 2. Mendengar ini, Jun Jiu menatap Mu Jingyuan ke samping. Dia menarik matanya dan menepuk pantat Xiao Wu. Turun. Meong. Xiao Wu melompat turun dan melambaikan cakarnya untuk menghibur Jun Jiu. Ayo tuan, berikan bajingan ini tampilan yang bagus. Master adalah yang paling kuat. Sudut mulutnya meringkuk,
Junjiu mengetukkan jari kakinya dengan ringan, tubuhnya sekuat burung layang-layang, dan dia mendarat dengan ringan di atas ring. Qingyu mengikuti di belakangnya, dan segera dikelilingi oleh 10 murid begitu dia naik. Mata mereka tidak bersahabat, dan mereka sangat ingin tersenyum kejam dan celaka. Kejam adalah meremehkan kekuatan Junjiu dan Qingyu, dan celaka adalah menatap lurus ke arah Junjiu dengan mata cabul dan tak tahu malu. Di sini, Mo Jingyuan melangkah ke platform pengamatan, dan semua pelayan dari sekte luar segera mengelilinginya dan berkata, "Tuan muda, apakah ini tidak masuk akal? Qian, mengapa mereka tidak diizinkan memasuki pintu dalam? Mungkinkah apakah bakat dan kekuatan seperti itu terkubur di pintu luar?" Meskipun Mu Jingyuan adalah putra bangsawan yang dimanjakan, suara rendah Shen Mo cukup mengintimidasi. Pengurus sekte luar berhenti berbicara, karena Guan Shiwang datang diam-diam dan berkata, "Mengapa kamu begitu cemas? Aku tidak percaya Junjiu dan Qingyu bisa menang." Dia melihat Junjiu dan Qingyu bertarung 2 kali. Yang satu diancam oleh Junjiu, dan yang lainnya adalah penangkapan penguasa kota di Taichu. Berdasarkan 2 kesan tersebut, manajer Wang dengan tegas bersikeras bahwa itu hanya kebetulan. Tidak mungkin menang jika kamu bertarung dengan serius. Dan dilihat dari penampilan Junjiu dan Qingyu, mereka tidak dalam kondisi baik. Jadi mereka harus kalah. Dia sombong dan tersenyum, matanya mengeras. Lebih baik membiarkan murid-murid ini bertarung dalam kelompok, mematahkan tulang mereka, dan memberi mereka pelajaran yang bagus. Semua orang berpikir berbeda. Mu Jingyuan mengabaikan mereka dan berkata, "Oke, kompetisi dimulai." Matanya secara tidak sengaja bertemu dengan Xiao Wu di sebelahnya, dan dia tidak tahu kapan kucing seputih salju ini datang ke platform tontonan. Saat ini, kucing sedang memperhatikan cincin itu dengan seluruh perhatiannya. Tersenyum, Mu Jingyuan juga melihat ke arah cincin itu. Dia percaya dan berharap Junjiu dan Qingyu akan menang. Tapi jangan biarkan dia kecewa. Saat bel berbunyi di arena, ke-10 murid itu langsung bergegas menuju Jun. Menerkam Junjiu dan Qingyu. Semua jenis kekuatan spiritual menyerang, dan kekuatan campuran menimbulkan badai dan awan di atas ring. Qingyu membangkitkan senyum liar, "Ayo pergi, adik perempuan junior." Kekuatan spiritual mengalir ke pedang lebar, dan dia menebas secara langsung. Junjiu berbalik ke samping untuk menghindar dengan ringan, mengangkat kakinya berjinjit dan meregangkan kakinya, meledak dengan kekuatan yang kuat. Ledakan, dengan tendangan pada pisaunya, murid yang dikejutkan oleh kekuatan yang kuat dan menakutkan itu meraung. Tangan kanannya langsung patah, dan pisau besar di tangannya terbang keluar dan tertancap di tanah. Berdengung, dalam sekejap, Junjiu tidak berhenti. Memutar dengan luar biasa di udara, dengan tangan kanannya di atas tanah, dia mengangkat kakinya dan menendang leher seorang murid. Ledakan, ditendang dengan kasar oleh Junjiu, dia masih belum bangun. Junjiu menginjak dadanya, mengangkat tangannya dan mengulurkan 2 jari ramping untuk menjepit pedang tajam yang menusuk jantungnya. Bibir merahnya terangkat, dan senyumnya sembrono dan sombong. Junjiu menatap wajah ketakutan muridnya dengan dingin, dan dia melipat dan mengklik dengan ujung jarinya. Pedang keras itu pecah menjadi 2 bagian, dan Junjiu bergegas menuju murid itu dengan berjinjit. Melihat ini, jantung Mu Jingyuan berdetak kencang, dan dia berseru, "Murid Dabi tidak bisa melukai hidupnya." "Cih!" Junjiu cemberut. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia berpaling dari murid itu, hanya menyisakan sedikit noda darah di lehernya. Junjiu menjentikkan jarinya dan menjatuhkan pedang patah di tangannya. Jika bukan karena kewaspadaan Mu Jingyuan yang tiba-tiba, dia akan memotong pedangnya dan menyegel tenggorokannya sekarang. "Tidak bisa menyakiti hidup Anda. Kemudian hapuskan mereka, dan tidak ada cara untuk melawan." Mata Junjiu dingin dan kejam. Dia berbalik dan mengangkat kakinya, menendang murid yang tertegun dengan darah di lehernya terbang menjauh. Kekuatan tendangan ini mengejutkan semua orang. Murid itu beratnya 150 kati penuh, bukan? Untuk ditendang oleh Junjiu, dia melempar parabola seperti karung kain, melewati batas ring dan jatuh tertelungkup dengan keras. Dia memuntahkan darah dan berteriak, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Ini baru permulaan. Mengepalkan tinju, gerakan Junjiu sederhana dan kasar. Itu bisa disebut Tyrannosaurus perempuan humanoid, dan tidak ada murid yang bisa menahan 2 gerakan Junjiu kemanapun dia pergi. Siapapun yang tertangkap dan siapapun yang kalah, 1 tembakan akurat. Melihat Qingyu lagi,
dia bahkan lebih kejam dari Jun Jiu. Mungkin dia tidak menghormati adik perempuannya yang barusan, dan sekarang dia menamparkan wajahnya. Mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga hidung dan wajah mereka bengkak, dan orang tua mereka bahkan tidak mengenali mereka, jadi mereka mengangkat tangan dan menendang mereka. Sebelum terbang, King Yu tidak lupa mengancam, lain kali kamu berani tidak menghormati adik perempuanku, aku akan menarik lidahmu dan mengikatnya. Petik 2. Semua orang yang menonton pertandingan berubah dari keterkejutan, ketidakpercayaan menjadi mati rasa. Dan mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Murid lain ditendang keluar dan jatuh ke tanah. Dia muntah darah dan duduk. Wajahnya memelintir kesakitan, dan dia menunjuk ke arena dan berteriak, "Di mana para murid dari sekte luar? Apakah Anda ingin melihat tempat-tempat di sekte dalam diambil oleh dua orang yang tak tersentuh ini? Ayolah, kuota milik sekte luar kita. Bukan yang tak tersentuh, para murid dari sekte luar harus naik dan mengambilnya kembali bersama." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa murid dari panggung penonton benar-benar bergegas ke atas ring. Jika ada satu, ada dua, dan ada lebih dari 20 orang dalam satu kawanan, Xiao Wu mengertakkan cakarnya dengan marah. "Meong-meong, tercela dan tak tahu malu kucing kecil. Jangan lari-lari." Mu Jingyuan dengan cepat menghentikan Xiao Wu, dan berkata, "Aku tahu kamu mengkhawatirkan tuanmu. Tapi mereka tidak bisa mengubah situasi. Tuanmu Jun Jiu pasti akan menang." Bab 333. Meong, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Tuan pasti menang. Mu Jingyuan menemukan bahwa dia sepertinya memahami ekspresi wajah Xiao Wu. Dia sedikit terkejut. Apakah kucing ini dewasa? Kenapa dia terlihat seperti orang dengan begitu banyak emosi? Mendengar apa yang dia katakan, dia benar-benar tidak terburu-buru ke arena sembarangan. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan Mu Jingyuan memandang Xiao Wu beberapa kali sebelum menoleh untuk melihat cincin itu. Seperti yang dia katakan, tidak peduli berapa banyak orang yang naik, mereka semua akan mengantarkan makanan ke Jun Jiu dan King Yu. Jelas semuanya agresif, bergegas maju dengan angkuh dan melolong. Pada akhirnya, dia ditendang sebelum dia bisa berdiri, dan dia dipukuli dan diteriaki berulang kali, yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah pertemuan pertarungan. Bang bang bang, satu tendangan sekaligus. Pukul 1. Jun Jiu menarik kekuatan spiritualnya dan memukuli orang dengan tangan kosong dengan mengandalkan teknik latihan tubuh. Semakin banyak Anda bertarung, semakin Anda rasakan, darah melonjak dan Anda dapat menikmati kesejukan meninju daging. Namun, dia sangat senang bahwa murid-murid yang dipukul semuanya sengsara. Pada akhirnya, sebelum dia mengepalkan tinjunya dan memukulnya, dia berlutut dan memohon belas kasihan. "Maafkan aku diseret, aku tidak ingin melawanmu. Jangan pukul aku, ampuni aku." Petik 2. Pengecut. Jun Jiu mendengus dingin dan menendang ring. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan ganas, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di atas ring. Yang terakhir baru saja ditendang dari ring oleh kakak laki-lakinya sebagai bola. Menatap lingkaran di bawah ring, murid yang menangis dan berguling-guling itu tergeletak di tanah. King Yu berjalan menuju Jun Jiu, bertepuk tangan dan mengangkat alisnya, semuanya hilang. Petik 2. Jika masih ada orang yang ingin datang untuk menantang, aku tidak keberatan. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, dan menatap murid-murid di platform tontonan dengan arogan. Tatapan dinginnya menyapu, dan murid di atas menundukkan kepalanya seperti anjing dan mundur. Apakah Anda tidak melihat bahwa setiap orang yang pergi ke depan dipukuli menjadi beruang? Mereka tetap pergi, menganggap hidup ini terlalu lama. Semua pelayan dari sekte luar menatap kosong, tidak bisa menutup mulut mereka. Jun Jiu dan King Yu ini terlalu mesum. Tepuk tangan. Mu Jingyuan bertepuk tangan untuk memecah kesunyian. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ada senyum apresiatif di matanya. "Dengan 2 lawan, kamu menang. Aku menyimpan apa yang aku katakan, dan kursi di sekte dalam adalah milikmu." Petik 2. Mu Jingyuan kembali menatap para pelayan. "Apakah kamu keberatan dengan para pelayan dari sekte luar?" Dia dengan sengaja setelah jeda, ketika Guan Shiwang dan yang lainnya ingin berbicara, senyum Mu Jingyuan semakin dalam dan dia berkata, "Jika Anda memiliki keberatan, silakan pergi ke ring. Selama Anda menang melawan mereka, itu tidak akan terjadi, kawan." Petik 2.2. Gemetar, mereka adalah tulang tua. Siapa yang berani menantang Tyrannosaurus humanoid? Sejauh ini diam, tidak ada yang berhenti. Mu Jingyuan mengangguk puas. Atas nama Mu Jingyuan,
saya mengumumkan bahwa kompetisi murid hari ini telah berakhir. Selamat kepada Junjiu dan King Yu, kalian berdua telah memenangkan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Tapi kalian berdua masih mendapat nilai pertama, ayo kedua. Ada hadiahnya. Mendengar ini, penjaga gerbang luar menjadi bersemangat terlebih dahulu. Terutama Wang Guanxi, diam-diam menatap Junjiu dan King Yu, ayo bertarung. Cepat dan biarkan dia menonton pertunjukan yang bagus. Namun, King Yu berjalan ke Junjiu dan menyeringai. Sederhana saja, adik perempuan juniorku yang pertama, dan aku yang kedua. Apa? Semua orang tercengang. Jika Anda bahkan tidak melawan, menyerah saja dan jadilah yang kedua. Jelas King Yu lebih kuat dari Junjiu. King Yu melihat reaksi semua orang. Dia menyeringai dari lubuk hatinya. Tersenyum dan menghina dari lubuk hatiku, orang bodoh di dunia. Bagaimana dia bisa bertengkar internal dengan adik perempuannya yang masih kecil? Adik perempuan junior terbiasa dibelai dan disakiti. Jika dia bersaing dengan adik perempuan junior untuk memperebutkan tempat pertama, saudara macam apa dia dipanggil? Permisi. Sudut mulut Junjiu meringkuk, dia memberi isyarat dan Xiao Wu segera bergegas ke lengannya seperti bola meriam. Menatap Mu Jingyuan, Junjiu bertanya, apa hadiahnya? Diberikan kesempatan untuk memasuki perpustakaan gerbang dalam. Hadiah pertama akan diberi hadiah 300 batu roh tingkat pertama, dan hadiah kedua akan diberi hadiah 100, kata Mu Jingyuan. Junjiu tidak tertarik pada Lingxi, dan baik dia maupun King Yu bukanlah orang yang tidak memiliki Lingxi. Tapi kesempatan untuk memasuki perpustakaan. Junjiu dan King Yu saling memandang, menyembunyikan pikiran di mata mereka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka untuk mengantuk dan mengirim bantal. Hanya setelah memasuki paviliun perpustakaan seseorang dapat menemukan keberadaan lantai 4 teknik pemurnian tubuh. Ini adalah akhir dari kompetisi murid, dan Mu Jingyuan turun dari ring dan berkata kepada mereka berdua, aku ingin berbicara berdua denganmu. Dia meninggalkan tempat latihan dan mencari paviliun kosong. Pembukaan Mu Jingyuan tidak lebih dari menanyakan kemana Junjiu dan King Yu pergi, dan mengapa mereka tidak terlihat. Hampir melewatkan acara penting seperti murid Dabi. Junjiu berkata, kami mendengar bahwa untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid, Anda harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Junjiu mengeluarkan kotak kenari dan menyerahkannya kepada Mu Jingyuan. Mu Jingyuan mengambilnya dan membukanya dengan ragu, dan ekspresinya segera berubah. Kamu harus memiliki Suanyin Suancao agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jadi kakak laki-lakiku dan aku pergi untuk melakukan tugas itu. Tetapi menilai dari ekspresi Brother Priest, kamu tidak perlu Suanyin Suancao untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid, bukan? Junjiu sengaja berpura-pura tidak mengerti, tanya Mu Jingyuan dengan heran. Dia mengedipkan mata, dan King Yu terus bertanya, tampaknya adik perempuanku dan aku mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Tapi untungnya kita kembali tepat waktu, kalau tidak aku harus membunuh orang yang menipu kita. Yuan, siapa itu? Siapa yang menyuruhmu pergi? Petik 2, wajahnya menjadi gelap, dan sudut mulutnya ditarik menjadi garis yang rapat. Kemarahan muncul di mata Mu Jingyuan, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada kotak kenari. Dia tidak berharap hal seperti itu terjadi. Siapa ini? Mengapa Anda berperang melawan Junjiu dan King Yu? Mereka seharusnya tidak memiliki musuh di Akademi Taichu. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Jingyuan menyesuaikan mentalitasnya dan dalam sekejap mata mendapatkan kembali posturnya yang bermartabat dan elegan. Tapi masih ada nada suram di nada mulutnya. Katakan padaku, aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku akan menyelidiki secara diam-diam terlebih dahulu untuk memberimu keadilan. Bukankah, saudara pendeta akan menebak siapa yang berhak melakukan ini? Dengan mencibir di bibirnya, Junjiu berkata, saudara pendeta, tidak masalah apakah kita menyelidiki atau tidak. Saudara dan saya akan membalas permusuhan ini. Jika saudara pendeta tidak ada lagi yang harus dilakukan, ayo kembali dan istirahat dulu. Petik 2. Dia bergegas kembali dari Nanshan tanpa henti, dan tidak pernah istirahat. Bahkan Junjiu pun merasa lelah. King Yu merasa tertekan, dan melemparkan pisau ke arah Mu Jingyuan dengan dingin. Mu Jingyuan membuka mulutnya, kalian, aku mengerti, Suanyin Suancao ini milikmu, jadi itu akan menjadi milikmu. Kamu punya 3 hari untuk istirahat dan merapikan. Setelah 3 hari, aku akan menjemputmu secara pribadi dan memasuki gerbang dalam. Hal semacam ini seharusnya tidak dilakukan oleh tuan muda yang mulia seperti dia.
tetapi Mu Jingyuan ingin menebusnya, bahkan lebih waspada, tidak ingin memberi kesempatan kepada orang lain. Kata-kata Jun Jiu tadi sangat mengejutkannya. Jun Jiu memeluk Xiao Wu, mengangguk ke Mu Jingyuan dengan terasing. Dia dan King Yu berbalik dan pergi. Setelah berjalan pergi, King Yu berkata, Mu Jingyuan ini sepertinya tidak terlibat. Dia masih orang yang baik. Dia memang orang yang baik. Bab 334. Kembali ke kamarnya sendiri, Jun Jiu mandi dulu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, mandikan Xiao Wu, biarkan dia mencuci bulu seputih saljunya dengan baik. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Saat itu cukup gelap, dan bulan purnama yang cerah tergantung di langit. Tiba-tiba, dengan detak jantung, Jun Jiu menyipitkan matanya. Tampaknya setiap malam bulan purnama, Mo Yue akan mencari alasan untuk bersembunyi dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa ingin tahu di hatinya, tetapi dia tidak pernah melampaui bertanya. Mengetahui kebenaran bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu, Jun Jiu selalu berhati-hati. Tapi dia berhati-hati, dan tidak bisa mencegah Mo Yue mengambil inisiatif untuk membawa rahasia ini ke wajahnya. Ada pergerakan di luar, Jun Jiu segera bangkit dengan waspada dan membungkus dirinya dengan handuk persegi besar sebagai handuk mandi. Berjingkat dengan lembut, Jun Jiu berjalan keluar dengan tenang. Sesosok tubuh bergoyang di depannya dan aura familiar mengalir ke wajahnya. Bang-bang. Jantung Jun Jiu berdetak lebih cepat selama 2 detik, dan dia langsung dipeluk. Kekuatannya kencang, seolah dia ingin menggosokkannya ke tulang. Jun Jiu mengangkat tangannya dan menekan titik akupuntur Mo Yue, lalu membiarkannya sedikit rileks agar dia bisa bernapas. Jun Jiu mengerutkan kening. Wu Yue. Mo Wu Yue. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, hanya melihat dagu Mo Wu Yue yang mulus dan sempurna. Rambut peraknya acak-acakan, sangat kontras dengan rambut hitamnya yang basah. Jun Jiu memperhatikan bahwa detak jantung Mo Wu Yue tidak benar, dan kulitnya sedikit pucat. Memikirkan hilangnya Mo Wu Yue setiap malam bulan purnama, jantung Jun Jiu berdetak kencang. Merasa bingung, Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menepuk punggung Mo Wu Yue. Wu Yue, apakah kamu sakit? Keracunan? Hei, kamu bicara. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan mata Jun Jiu membelalak ngeri. Karena Mo Yue tiba-tiba menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit bahunya. Temperatur yang mendidih tersampaikan dengan jelas, dan gigi-giginya bergesekan dengan kulit, menyebabkan perasaan tersengat listrik. Meong, Xiao Wu merangkak keluar dari baskom air ketika dia mendengar gerakan itu, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia segera mengangkat kakinya dan menutupi matanya. Meo tidak cocok, cepatlah dan pergi. Ia melompat keluar jendela, menggoyang-goyangkan rambutnya yang basah. Mendongak, Mao Tong melihat Leng Yuan berjongkok di gerbang halaman, bingung dan bingung. Xiao Wu berjalan di atas catwalk. Meo, Xiao Wu, kenapa kamu keluar? Bukan Tuan yang mengusirmu, kan? Apa yang Tuan lakukan di sana? Apakah Nona Jun baik-baik saja? Leng Yuan hendak menangis. Xiao Wu memiringkan kepalanya dengan bingung. Mengapa Leng Yuan pingsan seperti ini saat mereka melakukan sesuatu yang memalukan? Mungkinkah karena dia menyukai Mo Yue? Mendesis. Leng Yuan bergidik entah kenapa, dan hawa dingin menusuk hatinya. Dia melirik Xiao Wu, lalu berbalik dan keluar untuk mengeluarkan slip batu giok untuk meminta bantuan. Leng Yuan ingin menangis. Apa yang harus saya lakukan? Yin Han, tuannya bersama Nona Jun sekarang. Di sisi lain dari batu giok, Yin Han melirik bulan purnama yang tergantung di langit. Dengan nada dingin dan tenang, dia berkata, hentikan tuannya. Apakah kamu serius? Jika aku masuk sekarang, aku akan dicabik-cabik oleh tuannya. Petik 2, petik 2. Yin Han hanya mengangguk. Tuan membungkuk dengan keras, dan Jun Jiu, yang hanya seorang guru spiritual kecil, pasti tidak akan mampu menanggungnya, dan akan tercabik-cabik oleh kekuatan tuannya. Tapi ketika dia masuk untuk menghentikannya, Leng Yuan mungkin kehilangan nyawanya. Mendengarkan suara cemas dan bingung Leng Yuan melalui batu giok, Yin Han berbicara. Dia berkata, percayalah pada pengendalian diri tuannya, lalu jatuhkan dirimu. Mengapa kamu ingin menjatuhkan dirimu sendiri? Leng Yuan bingung. Yin Han, tebak sendiri. Setelah Leng selesai berbicara, dia tanpa ampun menutup slip giok, dan Yin Han terus mundur. Leng Yuan di sisi lain Liu Yujian bingung. Yuan bingung, tebak sendiri.
Tiba-tiba cahaya spiritual menyala, dan Leng Yuan tiba-tiba menyadari. Apa yang dimaksud Yin Han? Jika dia pingsan, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ide bagus, lakukan saja. Anda harus berterima kasih kepada Yin Han ketika Anda kembali. Jadi Xiao Wu melihat bahwa Leng Yuan mengulurkan tangannya dengan gembira untuk menekan lehernya tiba-tiba, dan dia jatuh dan pingsan. Xiao Wu memiliki tanda tanya di wajahnya. Mo Yue, apakah ada yang salah dengan bawahanmu? Di dalam kamar, Jun Jiu meraih pakaian Mo Yue dengan kaki lemas agar tidak jatuh. Dia menggertakkan giginya. Mo Yue, kenapa kamu menggigitku? Jiwer kecil, aku lapar. Kamu menggigitku saat kamu lapar. Jun Jiu tertawa dengan marah. Aku bukan untuk makanan, biarkan aku pergi. Cepat, apakah kamu mendengar itu? Mo Yue secara mengejutkan patuh dan melepaskannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus leher Jun Jiu, dan berbisik di telinga Jun Jiu dengan suara serak. Xiao Jiwer, baumu sangat manis gelombang-gelombang, aku ingin memakanmu. Boom, tanda seru. Memerah seperti apel, Jun Jiu menggertakkan giginya. Tenang. Mo Yue mengalami kejang-kejang, orang bijaknya Jun Jiu tidak mudah dirobohkan. Meraih pakaian Mo Yue dengan satu tangan, Jun Jiu mengeluarkan beberapa jarum perak dari ruang gelang dan menusukkannya ke titik akupuntur Mo Yue. Tapi sepertinya tidak berguna. Mo Yue meletakkan kepalanya di bahunya, nadanya sedih. Xiao Jiwer, tusuk aku dengan jarum. Tidak, aku ingin menusuknya kembali. Jun Jiu. Kemudian Jun Jiu mengerti apa yang dimaksud Mo Yue dengan menusukkannya kembali. Melalui syal persegi besar, wajah Jun Jiu dicat lapis demi lapis merah dengan sentuhan yang sangat jelas. Pada akhirnya, daun telinga menjadi sangat merah hingga berdarah. Mo Yue. Jun Jiu mengangkat tangannya untuk meraih bahu Mo Yue dan menariknya pergi. Namun, ketika dia mengangkat tangannya, dia tidak menyentuh bahu Mo Yue, tetapi pertama-tama menyentuh sesuatu yang keras seperti logam. Apa? Jun Jiu terkejut. Segera setelah itu, dia mendengar dengungan teredam Mo Yue di telinganya. Mo Yue melepaskannya tiba-tiba, mundur 2,5 langkah dan berlutut di tanah. Saat jarak diperlebar, Jun Jiu bisa melihat lebih jelas. Di punggung Mo Yue, ada dua hal misterius yang menembus tulang kupu-kupu di bahunya. Seperti emas tapi bukan emas, bahan yang tak terlukiskan. Tapi kedua hal ini membuat Mo Yue sangat tidak nyaman. Wajahnya menjadi pucat, dan dahinya bermandikan keringat dingin. Dai Mei mengerutkan kening. Jun Jiu melangkah mendekat dan mengangkat dagu Mo Yue dengan ujung jarinya. Menghadapi mata emas itu, tidak ada pesona jahat dari masa lalu, hanya kemarahan dan niat membunuh. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Jun Jiu, dia segera berubah menjadi hasrat posesif yang mendominasi. Mo Yue mengangkat tangannya dan dengan erat meraih pergelangan tangan Jun Jiu. Xiao Jiwer. Aku di sini. Beritahu aku dulu, apakah kamu membawa dua benda ini di punggungmu? Bagaimana aku bisa membantumu agar kamu merasa lebih nyaman? Merekalah yang membuat Mo Yue menghindarinya setiap malam bulan purnama. Mengapa Mo Yue tidak bersembunyi hari ini dan mengejarnya? Jun Jiu tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia ingin membantu Mo Yue. Kekuatan di pergelangan tangan menegang, dan yang mendominasi menarik Jun Jiu ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Suara Mo Yue serak. Itu bagus, biarkan aku memeluk Xiao Jiwer, baunya sangat enak. Mo Yue mengendus leher Jun Jiu dengan wajah puas. Hanya ekspresi Jun Jiu yang tumpul, dan tangannya yang terbuka bingung. Baru saja, syal besarnya sepertinya telah lepas. Meskipun tubuh Mo Yue panas sekarang, dia tidak akan kedinginan. Namun, Jun Jiu menarik napas dalam-dalam. Wu Yue, bisakah kamu membiarkanku berpakaian dulu? Tidak. Bab 335. Ketika burung-burung pagi bangun, Jun Jiu membuka matanya dan menghadapi wajah mengerikan Mo Yue. Nah, kulit mulus tanpa pori-pori terlihat. Melihat bulu matanya yang panjang dan melengkung membuat orang iri. Setelah mengagumi penampilan mengerikan Mo Yue, otak Jun Jiu menjadi lebih jernih, dan dia menyadari bahwa dia sepertinya telah melupakan sesuatu. Dia tawar-menawar dengan Mo Yue tadi malam, dan pada akhirnya Mo Yue menyerah dan memeluknya untuk tidur bukannya berdiri diam. Tetapi, dari awal hingga akhir, dia benar-benar telanjang. Dengan ekspresi kosong sesaat, Jun Jiu menunduk. Kulitnya putih dan halus, seperti kilau batu giok. Tapi yang melekat erat adalah dada Mo Yue yang kuat dan kuat, bang-bang.
Mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain dengan jelas. Sudut mulutnya berkedut, Junjiu mengangkat tangannya untuk mencubit wajah Mo Yue. Mo Yue, bangun, gesek, bulu mata seperti sayap kupu-kupu terbuka, dan mata emas menatap Junjiu dengan saksama. Mo Yue berkata dengan nada bingung, ada apa dengan Xiao Jiwer? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melepaskanku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu melumpuhkan tubuh bagian bawahmu dan mencoba menjadi seorang kasim. Kanan, masih ada senjata yang mengarah padanya di bawah, sayang sekali. Junjiu tersipu dan sakit kepala, dan merasa bahwa dia benar-benar ingin segelas anggur untuk menenangkan diri. Ancaman itu bisa membuat pria manapun bangun dan mengencangkan kakinya. Mo Yue mengedipkan mata emasnya, dan tanpa sadar melepaskan Junjiu. Begitu kurungan dibuka, Junjiu segera mengambil selimut untuk membungkus dirinya, berbalik dan bangkit dari tempat tidur dan berlari ke belakang layar untuk berpakaian. Mata Mo Yue mengikuti mata Junjiu sepanjang waktu, dan ingatan itu kembali sedikit demi sedikit di benaknya. Kemarin adalah malam bulan purnama, dia seharusnya menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun yang mundur untuk menekan serangan balik dari kunci naga tahanan. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba ingin memeluk Xiao Jiwer. Jadi, Mo Yue tiba-tiba puas dengan pengendalian dirinya, dan tidak melakukan kesalahan apapun. Benar-benar baru saja memeluk Xiao Jiwer. Tapi sepertinya Xiao Jiwer tidak senang. Mo Yue melengkungkan bibirnya menjadi senyuman jahat, jadi tolong berbaikanlah dengan Xiao Jiwer gelombang-gelombang. Kamar ini Junjiu keluar setelah berpakaian dan mencuci, dan melemparkan pisau ke matanya ke arah Mo Yue. Namun, matanya dengan ringan melirik tulang kupu-kupu di bahu Mo Yue. Apa yang dilihatnya tadi malam bukanlah ilusi. Tapi setelah fajar, benda itu hilang. Junjiu ingat bahwa dia menyentuhnya dengan tangannya sendiri tadi malam, dan sentuhan itu begitu nyata dan jelas. Apa sebenarnya itu? Xiao Jiwer, Mo Yue memanggilnya. Menghadapi mata emas Mo Yue yang indah dan menawan, wajah Junjiu langsung menjadi gelap. Dia berbicara dengan suara dingin, apakah kamu sudah cukup tidur? Apakah kamu sudah cukup berpelukan? Sekarang aku bisa keluar dan berterima kasih. Rambut peraknya tergerai. Postur malas dan provokatif sangat mirip dengan penyihir bencana di buku cerita. Dia mencoba yang terbaik untuk merayu raja yang pingsan untuk bersenang-senang di tempat tidur. Sambil mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, Junjiu menyipitkan matanya. Tidak bisakah kamu bangun? Kalau begitu aku akan keluar. Kemudian, dia pergi tanpa memberi Mo Yue kesempatan untuk bereaksi. Junjiu membuka pintu dan melihat Xiao Hu berjongkok di kursi goyang di halaman. Melihatnya keluar, Xiao Hu segera berlari dan berkata, "Meong, Tuan." Leng Yuan mencubit dirinya hingga pingsan tadi malam. Junjiu, Xiao Hu memimpin jalan, dan Junjiu melangkah mendekat. Melihat King Yu berdiri di depan Leng Yuan, yang terakhir menepuk lehernya dan berkata tidak apa-apa. Melihat kembali ke Junjiu, King Yu berkata, "Adik kecil, datang dan lihatlah. Aku melihatnya pagi-pagi sekali. Saya melihat Leng Yuan jatuh ke tanah. Saya tidak tahu apa yang terjadi." Petik 2. Aku baik-baik saja. Mungkin tertidur secara tidak sengaja. Jangan pedulikan aku. Leng Yuan mundur sambil tertawa, memanfaatkan kecerobohan King Yu. Dia berbalik dan menyelinap pergi. King Yu yang cepat tidak bisa mengejar. Yu menghela nafas. Kekuatan Leng Yuan tak terduga. Menonton adegan ini, dengarkan Xiao Wuyi lagi. Setelah berbicara tentang proses tadi malam, Junjiu segera mengerti segalanya. Benar saja, ada tuan dan ada bawahan. King Yu, ada apa denganmu, adik perempuan junior? Kulit Anda sedikit tidak sehat. Tidak, hanya saja aku kurang tidur semalam. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Junjiu dengan cerdik mengubah topik pembicaraan, dan King Yu teralihkan seperti yang diharapkan. Dia memikirkannya dengan serius, dan kemudian berkata, "Bukan apa-apa. Saya ingin minum untuk merayakan, tapi cedera saya tidak baik. Adik perempuan, Anda pasti tidak akan membiarkan saya meminumnya. Jadi mari berlatih di dalam rumah, isi ulang energi Anda dan tunggu selama 2 hari untuk pergi ke gerbang dalam Akademi Taichu. Karena kakak senior tidak ada hubungannya, mengapa kamu tidak menemaniku ke City of Absolute Beginning untuk membeli sesuatu?" Petik 2. Bagus, kakak junior, tunggu aku masuk rumah dan ganti baju. King Yu mengangguk dengan penuh semangat, berbalik dan memasuki ruangan untuk berganti pakaian. Namun,
Begitu dia masuk, dia melihat Mo Yue duduk di kamarnya. Dia tidak tahu kapan dia datang. Menatapnya, Mo Yue jahat. Ning berkata, aku akan pergi dengan Xiao Jiwer. Penatua Mo, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Hei, tentu saja kamu bisa pergi dengan adik perempuanmu. Hanya saja kamu tidak memiliki identitas di kota Absolute Beginning, jadi bagaimana jika ada yang mengetahui dan mencurigaimu? King Yu mengungkapkan kekhawatirannya. Tanpa diduga, Mo Yue meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia bangkit dan berjalan menuju King Yu. Tubuh Mo Yue bersinar dengan setiap langkah. Ketika dia datang ke sisi King Yu, Mo Yue mengubah wajahnya dan menjadi persis seperti King Yu. Tercengang, King Yu terkejut. Kamu, petik 2, tidak apa-apa. Anda dapat berlatih dengan baik dalam pengasingan di rumah hari ini, dan saya akan menemani Xiao Jiwer keluar. Setelah selesai berbicara, Mo Yue berbalik dan keluar dari pintu tanpa menunggu jawaban King Yu. King Yu menoleh dan melihat Mo Yue keluar dengan linglung, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Menjadi persis sama, apakah ini sihir? Jun Jiu tertegun sejenak saat melihat Mo Yue berganti pakaian begitu cepat. Tapi Jun Jiu tidak berpikir terlalu banyak, dan memberi isyarat untuk membawa Xiao Wu bersamanya. Ayo pergi. Nyatanya, gelang Jun Jiu berisi banyak bahan obat, dan bahkan cincin yang dikirim Mo Yue pun diisi dengan bahan obat. Namun sebagai seorang apoteker, ia tidak akan pernah membenci banyaknya bahan obat. Jun Jiu bermaksud untuk memurnikan Great Spirit Pill, dan dia masih ingin menemukan beberapa bahan obat di kota Taichu. Namun sebelum tiba di kota Taichu, Jun Jiu terlebih dahulu menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kakak senior yang mengikutinya. Tatapan Jun Jiu tertuju pada King Yu dari waktu ke waktu, dan Jun Jiu menyipitkan matanya dengan curiga. Mengapa dia selalu merasa bahwa kakak laki-laki hari ini tidak murahan dan tidak terkendali, melainkan jahat, yang membuatnya merasa seperti Mo Yue? Tidak, itu Mo Yue. Mengambil setengah langkah ke belakang, Jun Jiu meraih lengan baju Mo Yue. Bagaimana kamu menjadi kakak seniorku? Jiwer kecil mengenalinya. Mo Yu melengkungkan bibirnya. Bahkan di wajah King Yu, ada jejak roh jahat yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Iblis ada di tulangnya. Genit dan menggoda tak terbendung. Terutama Jun Jiu sangat akrab dengannya. Jun Jiu mendengus dingin, dan melepaskan lengan baju Mo Yu. Dia mengangkat dagunya dengan arogan dan berkata, karena kamu ikut denganku, kamu akan membayar semuanya hari ini. Oke, gelombang-gelombang. Mo Yu tersenyum jahat. Dia melihat tangan Jun Jiu. Gatal ingin memeluknya. Tapi di bawah cangkang King Yu. Sayangnya dia hanya bisa menahan keinginannya. Bersambung.